Salam sejahtera, salam olahraga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada awal pertemuan di tahun ajaran baru kali ini, Bapak akan awali dengan perkenalan. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Dimas Icong. Biasa dipanggil Pak Icong. Bapak berasal dari Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Asli Tegalalang, lahir di Tegalalang, tanggal 20 Juli 1990. Pendidikan terakhir Bapak adalah S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, atau bisa disingkat dengan Penjas Kesrek. Dan di sini selama 1 tahun ke depan Bapak akan menemani anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran khususnya materi PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Menunjang pembelajaran daring, di sini Bapak juga cantumkan nomor HP yang terhubung dengan WA. Begitu pula dengan Instagram yang aktif dan sering digunakan sampai saat ini. Nomor HP yaitu 082 145 933 722, sedangkan Instagram @icongdimas. Untuk email, anak-anak bisa masuk di dimasicong@gmail.com. Dalam pembelajaran ke depan, daring yang paling sederhana Bapak akan terapkan adalah penggunaan WhatsApp, karena paling sederhana dan paling populer di semua kalangan. Oke, demikian dulu perkenalan singkat dari Bapak. Selanjutnya akan Bapak paparkan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, Bapak akan bahas apa itu materi PJOK. Oke, PJOK adalah salah satu pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat dan pembentukan karakter. Karakter di sini yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dalam rangkai mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Itulah PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Terampil berolahraga bukan berarti peserta didik dituntut untuk menguasai cabang olahraga dan permainan tertentu, melainkan mengutamakan proses perkembangan gerak peserta didik dari waktu ke waktu. Yang diutamakan dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah proses perkembangan gerak peserta didik dari waktu ke waktu. Dalam pembelajaran PJOK nantinya, ada pun 3 aspek penting yang akan dipakai sebagai tolak ukur, yaitu aspek afektif, kognitif, atau psikomotor. Yang pertama afektif atau sikap, yang kedua yaitu kognitif atau penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah psikomotor atau penilaian keterampilan. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Dari penilaian afektif atau sikap. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sikap peserta didik di sekolah. Namun, sekarang dalam pembelajaran daring, sikap dan etika maupun sopan santun itu akan tercermin saat peserta didik berkomunikasi dalam percakapan online dengan gurunya masing-masing. Bapak akan berikan contoh percakapan yang dinilai kurang sopan, yaitu seperti ini. Dia bertanya mengenai tugas. Pak, tugas hari ini apa? Itu yang kedua contohnya adalah, Pak, nilai saya kemarin berapa? Dari kedua contoh ini, seorang guru kemungkinan akan bingung karena siswa ini tidak mencantumkan identitasnya. Ini merupakan salah satu contoh pesan yang kurang sopan.
salam pun tidak berisi, dan identitas pengirim juga tidak berisi. Selanjutnya, ini Bapak contohkan pesan WA yang sederhana dan mungkin ini yang disebut pesan yang sopan. Ada salam pembuka, ada identitas pengirim. Inilah yang disebut salam yang sopan dalam percakapan WA. Selamat pagi, mohon maaf mengganggu. Saya Budi dari kelas 7A, nomor absen 9, ingin bertanya, apakah hari ini ada tugas? Terima kasih. Itu merupakan salah satu contoh percakapan yang sopan. Jadi itulah kiranya dalam penilaian afektif kita bisa mengamati dalam masa daring ini dengan percakapan-percakapan siswa di media sosial atau yang kita pakai adalah WhatsApp. Jadi itu kiranya dalam penilaian afektif di masa daring seperti sekarang ini. Jadi pesan yang kurang sopan Bapak harap untuk dihindari. Itu sekiranya penilaian afektif atau sikap. Yang kedua yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Pengetahuan di sini dinilai dengan pengadaan tes tulis, ulangan harian, tes tengah semester maupun tes akhir semester. Adapun pembobotan dan persentase penilaiannya, ini 50% penilaian harian, 25% penilaian tengah semester, dan 25% penilaian akhir semester. Persentase inilah yang akan dipakai dalam proses penilaian kognitif atau pengetahuan di materi PJOK. Untuk yang ketiga yaitu penilaian psikomotor atau keterampilan. Yang dinilai di sini adalah dengan pengadaan tugas gerak siswa. Selanjutnya, peserta didik memperagakan gerak sesuai dengan arahan dari guru. Biasanya di sini Bapak akan mengarahkan atau memperagakan contoh berupa video yang nantinya Bapak upload, dan Bapak harap anak-anak bisa memperagakan di rumah sesuai dengan arahan yang sudah Bapak berikan dalam video tadi. Kemudian Bapak harapkan setelah anak-anak memperagakan, peragaan itu divideokan pendek saja yang sederhana menggunakan HP. Setelah itu videonya jadi dikirim melalui WA pribadi langsung ke pribadi Bapak, dan dari sanalah Bapak akan menilai keterampilan gerak yang sudah anak-anak peragakan di rumah melalui video yang sudah anak-anak kirimkan melalui chat pribadi ke WA pribadi Bapak. Oke, sekarang kita lanjut pada peraturan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran tepat waktu. Yang kedua, peserta didik mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu juga. Yang ketiga, peserta didik menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat pembelajaran daring berlangsung. Keempat, jika terdapat kendala, peserta didik bisa langsung menghubungi guru melalui WA. Kelima atau yang terakhir, peserta didik wajib memberi kabar apabila berhalangan hadir mengikuti suatu pembelajaran. Oke, itulah peraturan sederhana yang akan Bapak terapkan selama 1 tahun ke depan. Oke, materi pembelajaran untuk di semester ganjil ini Bapak rancangkan hanya 5 materi saja, yaitu yang pertama ada kebugaran jasmani, yang kedua adalah permainan bola besar, yang Bapak pilih hanya satu saja, yaitu permainan bola basket. Yang ketiga adalah permainan bola kecil, yang Bapak pilih adalah permainan kasti. Yang keempat adalah senam lantai, yang kelima atau yang terakhir adalah pola makanan sehat. Jadi 5 rancangan itu yang akan Bapak gunakan dalam semester ganjil ini. Oke, demikian pemaparan dari Bapak untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang terakhir, Bapak juga ingin mengenali kondisi dari masing-masing anak. Maka dari itu,
Bapak harapkan anak-anak bisa mengisi form yang akan Bapak bagikan linknya di grup WA. Form di sana akan menyangkut mengenai identitas. Selanjutnya ada prestasi yang pernah diraih, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Silakan dicantumkan dan diisi dengan baik. Yang terakhir mengenai kondisi fisik anak-anak, seperti riwayat penyakit ataupun adanya penyakit bawaan. Silakan form tersebut diisi dengan teliti dan jujur dalam pengisiannya. Kondisi fisik ini sangatlah penting apalagi dalam pembelajaran aktivitas gerak seperti PJOK ini. Oke, silahkan diisi dengan teliti dan jujur nantinya. Oke, sekian dari Bapak ucapkan terima kasih.